Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Kita lanjutkan pada pengenalan jenis plastik untuk kode daur ulang yang nomor 2. Untuk kode daur ulang nomor 2 ini adalah HDPE atau High Density Polyethylene ya. Itu untuk jenis-jenis barangnya seperti ini ya. Ada seperti ini. Nah, kalau untuk yang ini ya, untuk yang ini kalau di dunia rongsok itu biasanya disebut dengan ember putih atau putihan. Jadi ember putih atau putihan itu tidak harus berwarna putih, tapi dilihat dari jenis plastiknya. Nah, seperti yang saya utarakan bahwa di bawah barang tersebut ada kode daur ulangnya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya HDPE ya, High Density Polyethylene itu. Nah, terus yang seperti ini kalau di dunia rongsok itu ada yang nyebutnya dengan nama kresek ya, ada yang nyebutnya dengan nama HD, ini plastik HD. Nah, nanti untuk proses pensortiran khusus untuk plastik daun, ini jenisnya plastik daunan ya, itu nanti di bagian lain video saya akan saya bahas juga ya. Terus seperti pada video saya sebelumnya saya jelaskan bahwa kalau memang masih ada kode daur ulangnya, ini mungkin gampang kita untuk membedakannya jenis plastik itu plastik apa. Akan tetapi seandainya kita hanya menemukan hanya sepotong dan kita kehilangan jejak tentang kode daur ulangnya, gimana cara membedakannya? Nah, kalau untuk tipe HDPE ini ya, ini bisa juga dengan menggunakan cek air seperti ini. Cek air. Nah, untuk HDPE itu barangnya itu ngambang di air ya, ngambang di air. Nah, tapi cek air ini hanya sebagian atau salah satu cara untuk membedakannya, karena ada jenis plastik lain juga yang ngambang di air dan itu belum tentu HDPE. Nah, untuk yang khusus HDPE cara membedakan seperti ini. Selain cek air, yaitu dengan cara kita bakar. Kalau untuk HDPE itu kalau kita bakar itu dia kalau sumber pembakarannya atau koreknya ini saya jauhkan, ini akan tetap hidup ya, seperti ini, dan dia tidak mengeluarkan asap hitam dan dia akan menetes ya, dan tetesannya itu akan bisa tetap hidup ya. Terus kita bau asapnya. Nah, asap daripada HDPE ini itu baunya hampir mirip-mirip dengan bau lilin ya. Itu ciri-cirinya untuk plastik jenis HDPE. Nanti juga ada jenis LDPE juga hampir sama, itu baunya seperti lilin, hanya membedakan fisiknya. Nah, kalau untuk HDPE ini juga barangnya selain itu juga alot seperti ini. Ini kalau kita sobek, dia tidak mudah tersobek ya. Jadi saya ulangi cara membedakannya. Kalau untuk jenis HDPE ini cek air, dia ngambang di air ya. Terus kalau kita bakar seperti tadi ya, itu dia akan tetap hidup walaupun sumber pembakarannya, misalkan tadi saya membakarnya pakai korek itu saya jauhkan, itu apinya akan tetap hidup, dan juga asapnya itu baunya seperti bau lilin ya, seperti bau lilin terbakar. Itu jenis HDPE. Nah, untuk warna apinya nanti teman-teman semua bisa membedakan seperti ini. Saya ulangi, kita bakar biar kita sama-sama paham. Nah, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, itu di bagian awal api itu warnanya biru. Terus di atasnya itu warnanya kuning. Ya. Jadi di tempat sumber pembakarannya seperti ini, itu warnanya kebiruan, terus di ujung-ujungnya itu warnanya kuning. Itu untuk jenis HDPE dan dia akan menetes seperti ini.
jenis plastik yang memiliki kode daur ulang nomor 3. Nah, nomor 3 itu biasanya di bawah barangnya, di bawah tanda segitiganya itu ada tulisan V atau PVC ya. Ini sayang sekali nggak kelihatan karena sama-sama bening. Nah, PVC itu adalah polyvinyl chloride ya. Jadi untuk contoh-contoh barangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh-contoh barangnya. Nah, ini sedikit mengingatkan, ada teman-teman rongsok biasanya menyebutnya ada nama pralon ya. Perlu sebagai informasi bahwa pralon itu bukan jenis plastik atau jenis barang teman-teman. Jadi paralon itu adalah merek. Jadi merek barang tertentu itu mereknya paralon. Nah, sehingga orang banyak menyebutnya dengan nama paralon. Padahal sebenarnya yang asli itu adalah PVC yang berbentuk pipa. Ya. Jenis plastik PVC yang berbentuk pipa seperti ini ya. Karena ada jenis ini yang mereknya bukan seperti yang dikatakan pralon, bukan. Jadi enggak semuanya yang seperti ini itu pralon. Ini adalah PVC pipa. Nah, terus ada juga seperti ini. Ini kalau untuk rongsok biasanya nyebutnya dengan nama nilek. Nilek ya, seperti selang-selang dan lain sebagainya, itu adalah jenis plastiknya itu PVC. Nah, ada juga karpet seperti ini. Karpet itu juga dari bahan PVC ya. Terus ada seperti ini, botol. Makanya pada video-video saya sebelumnya bahwa enggak semuanya botol itu terbuat dari bahan PET. Jadi seperti ini itu bahannya PVC ya. Tapi juga bukan PVC itu bentuknya selalu botol, karena seperti tadi ada jenisnya pipa, ada jenisnya seperti jas hujan. Jas hujan ini kalau rongsok itu biasa menyebutnya dengan nama sheet ya. Jas hujan seperti ini itu biasanya menyebutnya dengan nama sheet. Terus ada juga toples. Ini sayang contohnya nggak ada ini toples yang terbuat dari bahan jenis PVC plastiknya. Nah, terus ada PVC vakum seperti ini ya. Jadi sebagai informasi juga, kalau untuk nama seperti blow, inject, vakum itu bukan jenis plastik ya teman-teman. Jadi itu adalah proses daripada pembuatannya. Kalau blow itu dengan cara ditiup, blowing ya. Kalau inject itu dengan cara disuntik ya. Jadi cara pembuatan di pabrik itu dengan cara sistem penyuntikan, inject ya. Terus vakum ini dengan cara seperti disedot. Itu cara pembuatan. Jadi kadang-kadang ada yang menyebutnya dengan nama ini blowing, inject, dan vakum. Padahal itu jenis-jenis plastiknya banyak sekali. Ada jenis plastik yang berbeda tapi cara pembuatannya sama ya. Seperti misalkan PP dengan cara di blow atau di inject dan lain sebagainya. Nah, untuk yang membedakannya kalau kita kehilangan jejak tentang kode daur ulangnya, yaitu dengan cara seperti biasa ya. Ini kayak Mbah Dukun, jadi selalu bawa air ya. Ini kita cek air. Ke atas teman-teman. Nah, ini cek air. Ini kalau untuk PVC ini tenggelam. Nah, kelihatan nggak tenggelamnya? Nah, lebih jelasnya ini yang warna hitam. Ini nggak jelas tadi. Nah, ini PVC tenggelam. Nah, ini pun sama botol. Nah, ini kan sepintas sama. Tapi ini terbuat dari bahan jenis plastik yang berbeda. Yang ini dari PVC, yang ini dari PET, polyethylene terephthalate. Yang ini. Nah, ini sama-sama tenggelam ya. Ini seperti pada video saya sebelumnya juga ini tenggelam. Hanya kalau kita bakar seperti ini teman-teman. Nah, kita coba bakar. Untuk admin yang ngerokok ini jadi siap korek, jadi bisa membakar. Nah, ini kalau PVC ini kalau kita bakar ya, saat sumber pembakarannya, sumber apinya ini kita jauhkan, ini apinya akan mati, akan padam seperti ini. Nah, saat sumbernya kita dekatkan dia hidup, saat kita jauhkan dia akan padam. Itu bedanya PVC ya. Terus asapnya ini seperti asap racun ya, seperti bau-bau karet. Nah, asapnya. Nah, terus juga kalau untuk PVC ini menghasilkan apa? Jelaga atau debu ya, abu pembakaran arang ya.
terus dia tidak membenang. Kalau untuk pet yang seperti tadi ini dia akan membenang. Ini dia saat kita bakar terus kita tarik, nanti dia akan membenang. Nah, seperti ini, membenang. Sementara kalau untuk PVC ini enggak membenang sama sekali. Ini saya ambil PVC yang tipis yang mudah dibakar. Nah, ini kita jauhkan dari sumber apinya, dia akan padam. Sama-sama asapnya juga sama-sama hitam. Nah, seperti pet tadi. Tapi dia tidak menimbulkan benang. Nah, ini PVC. Nah, saya ulangi bahwa inilah contoh-contoh barang dari PVC ya. Ini masih banyak lagi jenis-jenis PVC yang lain. Jadi yang penting teman-teman tahu cara membedakannya. Jadi walaupun nanti barangnya mau bentuk apapun, teman-teman nggak akan terkecoh. Yang dikelompokkan dalam kode daur ulang itu nomor 4 ya. Kode daur ulang di segitiga barang itu biasanya ada kodenya nomor 4 atau LDPE atau low density polyethylene ya. Jadi saya ulangi, low density polyethylene. Jadi untuk jenis atau contoh barangnya seperti ini ya, ini hanya contoh ya. Jadi ini ada plastik daun seperti ini, ada bekas-bekas botol infus seperti ini, tutup galon ya. Terus kalau untuk membedakannya ya, untuk membedakan dari plastik lain itu sama, bisa dengan cek air. Cek air ini kalau untuk LDPE itu sama, masih ngambang di air seperti ini contohnya. Ini karena pinter berenang mungkin ya, jadi ngambang. Nih, ngambang di air ini untuk LDPE. Terus karakternya ini alot hampir sama dengan video saya sebelumnya pembahasannya tentang HDPE, yaitu alot ya, seperti ini, enggak gampang sobek. Tapi yang membedakan ya, kalau HDPE itu alot tapi kesannya agak kasar, keras ya. Tapi kalau LDPE itu kalau kita pegang, untuk ini plastik daunnya ya. Kalau plastik daun rongsok itu biasanya nyebutnya dengan nama PE, plastik PE. Nah, itu kalau kita pegang, kita genggam seperti ini, itu seperti basah, seperti licin ya. Kalau HD itu enggak seperti LDPE, jadi seperti basah. Seperti ini juga LD tutup seperti ini. Ini kalau kita rasakan itu seperti dingin ya, seperti dingin ya, seperti basah. Nah, kalau kita cek bakar, ini HDPE dengan LDPE itu sama ya. Ini tidak mengeluarkan asap hitam, mudah terbakar ya, seperti ini. Angin sebentar, koreknya amsyong ini. Nah, sebentar. Nah, kalau kita bakar seperti ini, nah saat sudah terbakar, nah kita keluarkan ininya sumber apinya itu tidak padam. Nah, terus kita perhatikan seperti yang saya katakan tadi, jenis PE itu apinya itu kebiru-biruan dan di ujungnya itu kuning. Itu untuk jenis PE. Jadi tempat yang dekat pembakarannya itu warnanya kebiru-biruan, terus di ujungnya itu kuning. Jadi untuk jenis HDPE dan LDPE itu sama ya. Terus kalau kita hirup asapnya, ini baunya pun sama, seperti bau bakaran lilin ya. Lilin atau nyebutnya biasanya parafin lilin itu. Nah, ini juga netes LDPE. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk cek pembakaran. Untuk yang lebih akurat ya seperti saya utarakan di video sebelumnya, yaitu dengan cek laboratorium. Itu lebih akurat untuk mengetahui jenis plastiknya. Tapi cara seperti ini itu juga mendekati akurat, jadi bisa sahabat rongsok gunakan untuk membedakan jenis-jenis plastik yang kita temui. Karena tidak semuanya plastik yang kita temui itu memiliki kode daur ulang. Karena kalau kita bekerja di rongsok itu biasanya hanya sepotong-sepotong kita terima. Nah, kalau misalkan kita nggak paham jenisnya, pasti akan kecampur-campur. Plastik yang memiliki kode daur ulang nomor 5 ya. Nomor 5 itu PP atau polipropilen ya. PP atau polipropilen itu
kode daur ulangnya nomor 5. Nah, contohnya seperti ini, di bawah produknya itu biasanya ada tanda segitiganya. Kelihatan nggak? Tanda segitiganya, terus ada nomornya 5. Nah, contoh barangnya seperti ini ya. Ini hanya sedikit yang saya berikan contoh. Nah, ini kalau untuk di lapak ini biasanya kalau yang ini orang menyebutnya ember warna ya, warna atau ember warna. Terus yang ini adalah plastik daun ya, plastik daun. Ini juga jenisnya PP ya, jenisnya PP. Nah, cara membedakannya, cara mengetahuinya selain daripada cek laboratorium, yaitu bisa dengan cara kita seperti biasa cek air. Nah, ini kalau untuk jenis PP ini dia ngambang di air seperti ini ya, ngambang di air. Tapi teman-teman, karena sesuai atau mengikuti perkembangan zaman, jadi untuk sekarang ini banyak jenis plastik yang sudah dimodifikasi atau diberikan campuran lain. Jadi kalau untuk jenis PP ini khususnya itu ada PP tertentu yang memang diberikan campuran lain ya, jenis plastik lain sekitar 30% daripada jenis PP itu sendiri. Jadi kalau dia dicek air itu dia akan tenggelam. Jadi kalau lapak bilang itu PP kelem biasanya ya. Nah, seperti itu. Nah, terus selain daripada cek air, yaitu yang membedakannya yaitu dengan cek bakar seperti ini. Kalau kita bakar jenis PP itu ya, seperti ini, dia akan mudah terbakar ya, tidak mengeluarkan asap hitam. Nah, seperti ini. Dan dia tetap akan menyala walaupun sumber pembakarannya kita jauhkan. Nah, seperti ini. Nah, hanya yang membedakan PP dengan jenis PE ini asapnya. Asapnya kalau kita bau itu seperti bau asap mesin solar ya, asap solar. Nah, ini baunya seperti asap solar. Nah, selain itu juga karakternya ini, kalau untuk plastik daunnya, kalau untuk jenis PP ini gampang sekali robek. Jadi kalau kita robek ini dia akan mengikuti alurnya seperti ini. Nah, kalau sudah ada tempat robekannya ini gampang sekali robek. Nah, ini untuk plastik daunnya ini jenis PP ya. Terus seperti ini ya, ini pun jenis PP ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman seperti saya utarakan di video saya sebelumnya, kalau tidak memahami jenis plastiknya ini akan terkecoh, karena ini dengan ini hampir sama ya. Ini hampir sama, tapi yang ini jenisnya HDPE, High Density Polyethylene ya, yang ini PP, polypropylen ya. Nah, untuk itulah makanya teman-teman sahabat Rongso perlu mengetahui cara untuk membedakan jenis plastiknya. Kalau memang di bawahnya ini masih ada kode daur ulangnya ya, itu sangat mudah untuk membedakannya, tinggal dilihat kodenya ya. Akan tetapi seandainya memang terimanya tinggal potongan, itu kan sulit. Nah, dengan teman-teman sudah mengetahui dasar atau cara membedakannya tadi dengan cara dibakar dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini sangat membantu teman-teman untuk membedakan jenis plastiknya. Nah, ini kan hampir sama, hampir sama, padahal ini jenis plastik yang berbeda ya. Jadi ini adalah jenisnya PP, ini ada jenisnya HD. Jenis plastik yang dikelompokkan dalam kode daur ulang nomor 6 atau PS, yaitu polisterin ya. Kode daur ulang nomor 6 polisterin atau PS. Nah, untuk contoh barangnya seperti ini ya, PS ya. Ini biasanya kalau untuk lapak itu menyebutnya dengan nama kristal atau PS kaca ya. Nah, seperti ini, karena bentuknya seperti hampir seperti kaca ya, ini PS. Tapi sebenarnya ada jenis barang lain juga yang terbuat dari bahannya PS, yaitu ini styrofoam. Styrofoam ini bahan plastiknya yaitu PS, polisterin ya. Tapi jenis barangnya styrofoam ya. Ini sama ya. Nah, sifat daripada plastik PS ini ya, itu ya tenggelam di air seperti ini.
Kalau untuk cek air dia tenggelam di air. Nah, seperti ini. Nah, dia akan tenggelam di air. Terus sahabat Rongso harus hati-hati karena kristal itu enggak semuanya berbahan plastik PS atau polisterin. Ada jenis kristal itu yang berbahan bakunya dari AS ya, dari PU ya. Terus ada juga dari akrilik ya. Terus ada juga dari PC atau polikarbonat ya. Jadi enggak semuanya yang bentuk kristal itu bahannya PS ya. Nah, untuk itu makanya sahabat Rongso sebaiknya memahami cara membedakan jenis plastiknya ya. Nah, untuk PS seperti tadi ya, tenggelam di air, juga kalau kita bakar ini asapnya juga akan hitam seperti ini. Dia asapnya juga hitam dan dia akan mudah terbakar. Jadi kalau sumber pembakarannya itu kita jauhkan, itu tetap masih terbakar seperti itu. Terus karakternya dibandingkan dengan yang lain, ini contohnya sama-sama bening, tapi ini PS ya, ini PC polikarbonat. Jadi ini termasuk ke jenis plastik yang memiliki kode daur ulang ini nomor 7 atau order. Kalau yang ini nomor 6 yaitu polisterin ya. Nah, ini sama-sama bening, tapi membedakannya kalau yang PS ini mudah sekali patah, getas ya. Ini mudah sekali patah ya. Kalau yang PC ya, itu agak alot. Terus ada lagi jenis akrilik nanti itu masuk kode daur ulangnya juga nomor 7 ya. Jadi terus untuk jenis plastik itu juga membedakannya nggak bisa berdasarkan bentuk barang ataupun warna barang ya kan, atau yang lain. Yang jelas jenis-jenis plastik itu membedakannya ya, untuk lebih akuratnya memang harus tes laboratorium ya kan. Tapi ada cara lain seperti yang saya utarakan tadi, yaitu bisa dengan cara cek air, pembakaran, dan juga yang lebih akurat lagi yaitu dengan menggunakan bensin. Nah, ini contohnya, cuma saya nggak bawa bensin, ini takut bakar ya. Nah, jadi kalau untuk PS polisterin ya, itu kalau kita cek menggunakan bensin ini akan lengket. Jadi saat tangan kita itu kita kasih bensin, terus kita oleskan di media atau barang tersebut, itu akan terasa lengket. Nah, itu polisterin. Nah, terus untuk warna-warna lain yang barangnya dari polisterin tapi warnanya nggak bening, itu biasanya ada orang menyebutnya dengan HIPS ya, atau High Impact Polystyrene ya. Atau kalau lapak menyebutnya dengan nama HI, plastik HI, itu High Impact ya. Itu bahannya dari sama dengan ini polisterin, hanya biasanya warnanya itu bermacam-macam, ada yang warna putih, ada yang merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya, bukan di langit yang biru ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan untuk masalah plastik dengan kode daur ulang 6 ya. Semoga ini bisa membantu sahabat Rongso semua. Nah, jika sahabat Rongso memang masih belum jelas, ada kesulitan ya kan, bisa sahabat Rongso tanyakan di kolom komentar, dan sebisa mungkin saya akan menanggapi. Pada prinsipnya kita di sini sama-sama belajar untuk lebih memahami tentang jenis-jenis plastik agar usaha teman-teman bisa berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.